Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adrian Ciasin. Di video kali ini saya akan membahas 10 kasus penipuan online yang terjadi di Indonesia, beserta penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut. Saya ingin memberikan informasi yang akurat dan komprehensif kepada kalian, jadi mari kita mulai. Yang pertama ada kasus penipuan online melalui e-commerce. Penyebab utama terjadinya kasus tersebut karena kurang keamanan pada platform e-commerce. Penipu sering menggunakan metode seperti memasukkan produk, mengambil uang tanpa pengiriman barang, atau mengirim barang palsu. Dan yang kedua ada kasus penipuan online melalui aplikasi investasi bodong. Banyak aplikasi investasi bodong di Indonesia menjadi penyebab utama kasus ini. Orang-orang tertarik dengan janji imbal hasil tinggi, namun pada akhirnya mereka kehilangan uang mereka karena aplikasi tersebut tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Yang ketiga ada kasus penipuan online yang melalui sosial media. Penyebab utama kasus ini adalah kurangnya kesadaran tentang privasi dan keamanan di media sosial. Penipu sering menggunakan identitas palsu atau mencuri informasi pribadi untuk melakukan penipuan seperti mencuri uang atau mengakses akun bank. Yang keempat, penipuan online melalui modus pekerjaan palsu. Banyak orang jatuh ke dalam perangkap penipuan ini karena mereka mencari pekerjaan online yang menjanjikan. Penipu sering meminta uang muka atau informasi pribadi sebagai syarat pendaftaran, tetapi pada akhirnya tidak ada pekerjaan yang diberikan. Yang kelima ada kasus penipuan online melalui modus jual beli mobil. Penyebab utama kasus ini adalah kurangnya kewaspadaan pembeli. Penipu sering memasulkan identitas pemilik mobil atau dokumen kendaraan yang menjual mobil dengan harga murah. Pembeli kemudian kehilangan uang mereka ketika mengetahui mobil tersebut tidak sah. Yang keenam ada kasus penipuan online melalui modus pinjam online. Banyak aplikasi pinjaman online yang menawarkan pinjaman dengan proses cepat dan mudah, namun banyak dari mereka yang membebankan bunga yang sangat tinggi dan mengharuskan peminjam memberikan informasi pribadi yang sensitif. Hal ini menyebabkan banyak orang terjadi dalam hutang yang sulit dilunasi. Dan yang ketujuh, ada kasus penipuan online melalui modus tiket pesawat. Banyak orang yang tergoda dengan harga tiket pesawat yang sangat murah yang ditawarkan secara online. Namun, pada akhirnya mereka kehilangan uang mereka karena tiket tersebut palsu atau tidak valid. Yang kedelapan ada kasus penipuan online melalui modus jual beli properti. Penyebab utama kasus ini adalah kurangnya verifikasi dan kepercayaan dalam transaksi jual beli properti secara online. Penipu sering menggunakan dokumen palsu atau mengaku sebagai agen properti untuk menipu pembeli. Yang kesembilan, penipuan online melalui modus lowongan kerja. Penipu sering memanfaatkan kebutuhan orang untuk yang mencari pekerjaan dengan menawarkan lowongan palsu. Mereka meminta uang muka atau informasi pribadi sebagai syarat, tetapi pada akhirnya tidak ada pekerjaan yang diberikan. Dan yang terakhir ada kasus penipuan online melalui modus donasi palsu. Penyebab utama kasus ini adalah kurangnya kepercayaan dan verifikasi terhadap organisasi atau yayasan yang mengumpulkan donasi online. Penipu sering membuat situs web palsu untuk menggunakan identitas palsu untuk mengumpulkan uang dari orang-orang yang ingin berdonasi. Ya, jadi itulah 10 kasus penipuan online yang sering terjadi di Indonesia beserta penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut. Penting bagi kita semua untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi online. Jangan mudah percaya dengan janji-janji yang terlalu bagus. Untuk menjadi kenyataan, ingatlah bahwa keamanan dan privasi kita adalah yang terpenting. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.